Aku gak ketok matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denika Hendrianto, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini, saya Uswatun Nikmah dari kelompok 7 akan menjadi moderator dari kelompok 6 yang akan mendiskusikan bab mengenai konsep penganggaran publik. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama, Zulfa Eka Suryani, NIM 2021 12081. Yang kedua, Nihayatur Rohmah dengan NIM 2021 12099. Yang ketiga, Farandilah dengan NIM 2021 12121. Kelompok 6 akan mempresentasikan bab mengenai yang pertama teori penganggaran publik, yang kedua anggaran publik, yang ketiga sistem penganggaran publik, yang keempat siklus penganggaran publik, dan yang kelima adalah teknik penganggaran publik. Untuk kelompok 6 silakan untuk mempresentasikannya. Materi pertama yaitu teori penganggaran publik. Pengertian anggaran publik. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Contoh jenis anggaran publik antara lain anggaran negara dan daerah atau APBN atau APBD. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan RKAP. Tujuan dari anggaran publik adalah tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Fungsi dari anggaran publik adalah anggaran merupakan hasil dari proses penyusunan rencana kerja. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. Yang kelima, anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi. Prinsip-prinsip penganggaran. Prinsip pertama yaitu demokratis, mengandung makna bahwa anggaran baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikut sertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat. Selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif. Yang kedua yaitu adil. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan serta proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip yang ketiga adalah transparan. Adalah proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum. Prinsip yang keempat yaitu bermoral tinggi. Berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika moral yang tinggi. Yang kelima yaitu berhati-hati. Berarti pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara berhati-hati karena sumber daya jumlah terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi. Prinsip yang keenam yaitu akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan serta setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat. Bab yang kedua yaitu anggaran publik. Karakteristik dari anggaran publik ini adalah anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu.
yaitu satu atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang kelima, anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Subbab ketiga yaitu sistem penganggaran publik. Sistem penganggaran telah berkembang sesuai dengan pencapaian kualitas yang semakin tinggi. Berikut beberapa jenis. Yang pertama yaitu line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan untuk apa dana tersebut digunakan. Yang kedua yaitu performance budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan misi serta rencana strategi organisasi. Yang ketiga yaitu planning programming budgeting system adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi, tujuan organisasi, serta permasalahan yang mungkin timbul. Yang keempat yaitu zero-based budgeting, merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti program akan dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. Yang kelima yaitu medium adalah kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja unit organisasi. Selanjutnya, subbab keempat yaitu siklus penganggaran publik. Siklus penganggaran publik terdiri dari beberapa tahapan berikut. Yang pertama, penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Hal ini merupakan bagian yang penting dalam proses penganggaran karena dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan yang material. Yang kedua, penetapan dokumen standar harga. Dokumen standar harga ditunjukkan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi seperti barang dan jasa. Yang ketiga, penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Pada tahapan ini akan disebarkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Keempat, rekapitulasi kertas kerja. Tahapan selanjutnya setelah proses pembahasan kertas kerja adalah rekapitulasi kertas kerja tersebut. Rekapitulasi adalah meringkas data dari kertas kerja. Yang kelima, yaitu pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Setelah selesai melakukan tahapan rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat selain juga memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan. Yang terakhir yaitu penetapan draft anggaran yang telah selesai kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran. Dalam penyusunan anggaran periode berikutnya, kita bisa kembali ke tahapan pertama. Subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Subbab kelima, yaitu teknik penganggaran publik. Ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Kerangka berpikir dari System of National Account telah merekomendasikan pandangan pembatasan karakter anggaran berikut.
Satu, kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik. Dua, diawali dengan batasan kemampuan organisasi menanggung pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila pengeluaran yang ditanggung adalah seluruhnya, maka organisasi memang memegang kendali penuh. Sedangkan jika yang ditanggung hanya sebagian, maka organisasi bekerja dalam mekanisme kolaborasi. Yang kedua, ada pendekatan pengambilan keputusan. Ditinjau dari aspek ekonomi, penyusunan dan analisis anggaran, informasi dan komunikasi harus sering dalam besaran ekonomi yang diartikan sebagai wujud kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya, anggaran merupakan kumpulan proses pengambilan keputusan tentang hubungan tentang kehidupan dan tujuan organisasi. Pengambilan keputusan ini merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik. Yang ketiga ada pendekatan psikologi atau motivasi. Pendekatan ini merupakan salah satu teknik yang sangat baik untuk dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin dicapai. Penggunaan pendekatan metode psikologi atau motivasi dalam proses penganggaran akan membuat anggaran yang tersusun dengan benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan serta sasarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Penganggaran ini dimulai dengan proses penyusunan anggaran bagi program yang berwawasan lingkungan. Anggaran program ini harus mempertimbangkan sisi pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Tujuan anggaran dan program dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan secara berkesinambungan. Baik, materi dari kelompok 6 sudah selesai. Saya akan memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Tujuan dari penganggaran publik adalah sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip dari penganggaran publik ada 6, yaitu demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel. Sistem penganggaran publik untuk jenis-jenis anggarannya ada 5, yaitu line item budgeting, performance budgeting, planning programming budgeting system, yang keempat zero based budgeting, yang kelima medium term budgeting framework. Untuk siklus penganggaran publik terdiri dari penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait, yang kedua penetapan dokumen standar harga, yang ketiga penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran, yang keempat rekapitulasi rencana kerja dan anggaran, yang kelima pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran, yang keenam penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Untuk teknik penganggaran publik ada 4, yaitu menggunakan pendekatan fungsional, pendekatan pengambilan keputusan, pendekatan psikologi dan atau motivasi, yang keempat pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskannya di kolom komentar yang telah disediakan. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.